kerasnya pendidikan marinir TNI Angkatan Laut. Sejak dulu, Korps Marinir TNI Angkatan Laut selalu jadi andalan. Mereka berada di garis depan, merebut pantai yang dikuasai musuh. Menusuk dari laut sebagai ujung tombak operasi amfibi, marinir juga bisa bergerak dalam satuan kecil, menyusup jauh ke garis belakang musuh untuk melakukan sabotase. Sersan Usman dan Kopral Harun sebagian di antaranya. Saat masih bernama Korps Komando Operasi, mereka tergabung dalam Operasi Dwi Kora, menyusup ke Singapura dan meledakkan pusat bisnis McDonald's. Prajurit tangguh dibentuk lewat latihan keras. Marinir jelas bukan untuk mereka yang lemah dan bermental tempe. Dalam website Marinir TNI Angkatan Laut, dijelaskan bagaimana sulitnya bergabung dengan Korps Baret Ungu ini. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Seorang yang berminat dan bercita-cita menjadi marinir harus melewati beberapa tahap pendidikan dan seleksi yang ketat dan cukup berat. Bagi yang bermental baja dan menganggap marinir sebagai pilihan kata hati, maka mereka akan maju terus menghadapi semua tahap pendidikan. Namun, bagi mereka yang tidak siap, Korps Marinir akan mengembalikan mereka kembali ke masyarakat. Berikut beratnya seleksi mereka, disarikan dari merdeka.com dan informasi Dinas Penerangan Marinir. Satu, pelatihan perwira marinir. Mereka yang ingin menjadi perwira marinir dapat melalui Akademi TNI Angkatan Laut dan khusus dari sarjana lewat Komando Pendidikan TNI Angkatan Laut. Khusus untuk calon perwira marinir yang dididik lewat Akademi TNI Angkatan Laut, 25% dari mereka yang terpilih menjadi taruna Korps Marinir akan merasakan dunia marinir tatkala mereka dilantik menjadi Kopral Taruna. Pada tahap inilah para taruna Korps Marinir mulai digembleng, ditempa, dan dibentuk menjadi calon-calon perwira marinir yang handal dan profesional. Pada pangkat Sersan Taruna, mereka mulai dibekali mata kuliah kejuruan marinir tahap 1. Pada tahap itu, mereka diwajibkan untuk mengikuti latihan antara lain pendidikan komando di Puslatpur Baluran Banyuwangi untuk mendapatkan brevet komando, serta mengikuti pendidikan kualifikasi menembak senapan dan pistol untuk memperoleh brevet senapan maupun menembak pistol. Pada pangkat Sersan Mayor Taruna, mereka dibekali mata kuliah kejuruan marinir tahap 2, di mana diantaranya mereka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan para dasar atau terjun payung untuk mendapatkan brevet para dasar. Usai pelantikan menjadi perwira marinir dengan pangkat Letnan 2 Marinir, para lulusan Akademi TNI Angkatan Laut ini masih digembleng lagi sebagai perwira siswa atau PASIS guna mendalami ilmu-ilmu kemariniran selama setahun. Usai lulus dari pendidikan PASIS, barulah mereka resmi dikirim ke satuan-satuan tempur yang ada di Korps Marinir dengan jabatan awal sebagai Komandan Peleton. Disinilah awal pengabdian mereka sebagai perwira Korps Marinir. Dua, pendidikan Bintara dan Tamtama. Untuk calon Bintara dan Tamtama Korps Marinir, setelah melewati tahap pendidikan dasar kemiliteran selama 3 bulan di Komando Pendidikan TNI Angkatan Laut Surabaya, sekitar 30% di antara para calon yang terpilih masuk ke kejuruan Korps Marinir segera dikirim ke Komando Pendidikan Korps Marinir di Gunung Sari, Surabaya. Mereka mengikuti pendidikan tahap kejuruan marinir. Di Kodikmar inilah para calon marinir akan dihadapkan pada model pendidikan khas marinir yang terkenal keras dan tak kenal kompromi.
Dan di sini pula lah mereka harus memilih antara dua pilihan, mundur atau maju menjadi marinir. Model pendidikan khas marinir yang dihadapi para calon diawali dengan sebuah tahap yang dikenal dengan pekan orientasi. Pada tahap ini, mereka harus melewati beberapa problem yang semuanya difokuskan untuk menguji kesiapan mental, disiplin, ketahanan fisik maupun intelijensi mereka. Di bawah tangan-tangan para pelatih yang bertemperamen khas marinir, mereka harus siap menghadapi ujian mental dan fisik khas komando marinir. Mereka harus rela tidur di sembarang tempat, baik di pohon, di sungai, maupun di rawa-rawa. Mereka juga harus sering menutup mata bila rekan mereka yang kurang siap mental dan fisik digotong oleh petugas kesehatan yang akan menjadi pengantar mereka untuk kembali ke masyarakat. Setelah pekan orientasi terlewati, para calon marinir kemudian mengikuti tahap pembelajaran yang meliputi teori maupun praktik. Disinilah mereka akan mempelajari dan mendalami doktrin-doktrin operasi amfibi dan operasi darat, serta materi penunjang lain yang berkaitan dengan profesi mereka sebagai prajurit. Tiga, pendidikan komando. Terakhir. Yuk. Tahap berikutnya yang merupakan tahap terberat adalah tahap pendidikan komando yang dilaksanakan sekitar 2 bulan. Pada tahap yang harus diikuti pula oleh para taruna Korps Marinir dari Akademi TNI Angkatan Laut ini, semua calon harus menerapkan semua materi yang diperoleh dalam bentuk skenario latihan pertempuran yang lengkap, terjadwal, dan terus-menerus. Tahap yang harus dilewati para calon marinir terdiri dari tahap komando, tahap laut, tahap hutan, tahap gerilya lawan gerilya, dan tahap lintas medan. Semua siswa harus mampu melaksanakan jalan kaki sejauh 450 km dari Banyuwangi ke Surabaya, melewati berbagai bentuk medan seperti pegunungan, lembah, jurang, medan berbatu, berpasir, dengan memotong 4 gunung, yaitu Pegunungan Ijen, Argopuro, Tengger, dan Bromo. Setelah tahap ini terlewati, semua siswa harus mengikuti latihan pendaratan amfibi. Disinilah masa awal mereka dikenalkan dengan penggelaran operasi amfibi yang sebenarnya. Usai pendaratan yang merupakan tahap paling menyenangkan dan juga menegangkan bagi para calon marinir di bawah terpaan gelombang pantai sebatas pinggang. Bagi yang dinyatakan lulus akan mengikuti upacara sakral pembaretan. Disinilah akhir pendidikan yang merupakan masa awal mereka menjadi prajurit marinir sejati. Setelah resmi masuk menjadi keluarga besar Korps Marinir, para marinir muda ini kemudian dikirim ke satuan-satuan tempur yang ada untuk menambah dan memperkuat jajaran Korps Marinir. Di kesatuan yang baru ini, para tamtama, bintara remaja marinir yang baru lulus pendidikan termasuk para perwira remaja marinir tetap dibina dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu, terprogram, dan berlanjut sehingga mereka dapat menjadi prajurit yang profesional.